Ya, shalom jagoan cilik. Gimana kabarnya hari-hari ini? Pasti luar biasa dalam Tuhan, amin. Ya, jadi hari ini aku mau bagiin tentang diam di dalam Dia. Nah, ayat hari ini yaitu ada di Efesus 2 ayat 10. Kita baca bareng-bareng ya, teman-teman. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Nah, hari ini aku bakal bagiin teman-teman kenapa sih kita harus hidup di dalam Dia gitu. Kita harus hidup tetap dalam hadirat Tuhan Yesus. Kayak gitu. Nah, aku sedikit mau cerita teman-teman. Jadi waktu aku siapin bahan hari ini itu bukan ini yang aku mau sampein teman-teman. Jadi ada lagi yang lain aku mau sampein. Nah, tapi ketika aku doa gitu, aku tanya Tuhan, kira-kira besok aku mau sampein apa ya buat teman-teman di Shape gitu. Nah, Tuhan bilang sampein ini aja. Nah, akhirnya dapatlah ayat ini teman-teman kayak gitu. Ya, jadi aku mau cerita sedikit nih teman-teman tentang beberapa hari ini aku rasain gitu ya. Jadi aku bukan orang yang selalu on fire teman-teman, tapi jangan dicontoh ya, kalian semua harus tetap on fire. Jadi aku tuh bukan orang yang selalu Cinia mah selalu on fire atau Cinia mah suci banget nih, nggak akan pernah buat dosa gitu ya, nggak juga teman-teman. Aku masih manusia biasa yang tiap hari masih tetap berjuang gitu ya. Nah, di suatu hari gitu ya, aku bilang sama Tuhan kayak, Tuhan aku males banget saat teduh gitu ya, kayak aduh baca firman kayaknya bosan banget gitu. Kebetulan aku lagi masuk perjanjian lama yang kayak dibaca aja tuh kayak mesti baca berkali-kali baru ngerti gitu ya teman-teman. Nah, waktu itu aku bilang, Tuhan aku bosan banget, kayak aku nggak mau saat teduh dulu hari ini, kayak aku nggak mau baca firman dulu hari ini. Nah, akhirnya aku lakuin teman-teman, nah mungkin kelihatannya fine aja, mungkin kelihatannya biasa aja, mungkin kelihatannya kayak ya udah nggak saat teduh juga nggak akan terjadi apa-apa gitu, nggak besoknya dikutuk jadi batu gitu, nggak juga ya. Nah, tapi ketika besok harinya gitu ya, ketika aku mulai hari setelah itu aku jadi mudah banget digoncang teman-teman. Aku mudah banget dicolek iblis gitu ya. Jadi kayak aku gampang banget marah, gampang banget kayak senggol bacok gitu ya teman-teman. Kayak gampang banget dibuat tersinggung, kayak gampang banget kesel kayak gitu ya. Nah, itu ya teman-teman yang terjadi ketika kita ada di luar Tuhan Yesus, ketika kita nggak jadi satu sama Tuhan Yesus. Nah, aku kasih perumpamaan sedikit biar kalian ngerti ya. Jadi kalian pasti ngerasain semuanya masa-masa PSBB beberapa waktu lalu gitu ya, meskipun sekarang di Tangerang pun masih PSBB gitu ya. Cuma di Jakarta kan udah masuk new normal. Nah, waktu zaman PSBB itu kita nggak boleh keluar rumah sama sekali teman-teman. Kita harus stay di rumah supaya kita nggak terpapar COVID gitu ya. Nah, ketika kita di dalam rumah, kita lebih nggak resiko terpapar COVID-nya itu lebih kecil teman-teman, karena kita emang berhubungan cuman sama orang-orang rumah aja gitu ya, nggak keluar, nggak sentuhan sama orang lain, nggak sentuhan sama orang yang nggak dikenal. Nah, ketika kita dalam rumah itu pasti kita ngerasa bosan teman-teman, kayak yang aduh biasanya gue hari Sabtu ke mall nih, atau aduh biasanya gue kuliah ketemu teman-teman, atau biasanya sekolah ketemu teman-teman, tapi kali ini ya gue cuma di rumah aja, ketemu sama mama papa doang, ketemu sama dedek sama koko doang gitu ya. Bosen gitu. Nah, sampai satu waktu gitu misalnya kalian bandel nih, kayak aku mau keluar aja lah, mau pergi ke mall aja lah, biarin aja, nggak kenapa-napa juga kali, nggak sentuhan sama orang juga gitu kan ya. Nah, akhirnya kalian pergi ke mall nih teman-teman. Nah, ketika kalian ke mall itu resiko terpapar COVID-nya jauh lebih besar teman-teman, jauh lebih tinggi, karena kalian akan ketemu banyak orang, bisa aja nggak kesentuh gitu ya, bisa aja nggak sengaja kesikut gitu ya. Nah, akhirnya kepegang, nah akhirnya kalian terpapar COVID, nah satu rumah kalian bisa terpapar COVID juga gitu ya. Nah, itu sama aja kayak kerohanian kita teman-teman. Ketika kita di rumah, resiko terpapar COVID itu lebih kecil teman-teman. Jadi resiko tersenggol iblis tuh, resiko tercolek iblis tuh akan lebih kecil teman-teman ketika kita diam di dalam Tuhan gitu ya. Meskipun rasanya bertahannya susah gitu ya, kayak aduh bosen banget, aduh kayak gak betah gitu ya, pengennya jalan-jalan keluar. Tapi itu jauh lebih aman teman-teman ketika kalian di luar Tuhan. Itu resiko tercolek iblisnya jauh lebih besar teman-teman. Resiko untuk diculik iblisnya tuh jauh lebih besar gitu teman-teman. Nah, jadi ayo teman-teman, mungkin emang saat-saat sekarang itu nggak mudah, sama sekali nggak mudah teman-teman. Butuh banyak perjuangan, butuh banyak effort. Aku pun juga ngelakuin hal yang sama teman-teman. Nggak selalu harus lempeng teman-teman, nggak selalu harus lurus. Tapi
Yang terpenting adalah ketika jalan kita belok-belok, ketika jalan kita mungkin gak selurus biasanya, ketika kita mungkin jatuh teman-teman, yang terpenting adalah keinginan untuk bangkit lagi teman-teman, keinginan untuk terus survive, keinginan untuk terus sama-sama Tuhan sampai Tuhan datang kedua kalinya teman-teman. Percaya sekarang ini generasi Yeremia lagi dipakai Tuhan luar biasa, dan usianya kalian teman-teman. Jadi jangan sampai kehilangan masa-masa ini. Yuk sama-sama stay tetap dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.